Pari war tanya-tanya berguai nama resource sporty Harmony Korine, Dex Shepard, and Bobcat Goldthwait, orang yang beryegar TV larut malam, tonton sampai habis untuk melihat alasan gila mengapa selebriti ini diusir dari panggung. Domber de comedy romantic. Harmony Korine, pernahkah Anda mengalami momen di mana rasa ingin tahu menguasai diri Anda hanya untuk berujung pada kesalahan besar? Nah, bagi sutradara Harmony Korine, momen itu terjadi di The Late Show with David Letterman di akhir tahun 90-an. Dan itu membuatnya kehilangan kesempatan tampil di acara tersebut selama bertahun-tahun. Korine, yang dikenal karena filmnya Spring Breakers, tidak asing dengan perilaku yang aneh dan tak terduga, terutama selama masa-masa liarnya ketika ia sering dalam pengaruh crack dan heroin. Peterpelan yang dinara Letterman's video tirwas. Tapi dia tayo na guys from wadalan sa way nistes alasan ng salah. Karena siya Letterman figuro pala ng panggung, terus siya actress Meryl Streep, siyempre segmennya. Ketika dia mengetuk pintu ruang ganti Meryl, dia tidak menemukan Meryl di sana. Dia cuma menemukan Harmony Korine sedang menggeledah tas Meryl. Apakah itu murni rasa ingin tahu atau sesuatu yang lebih jahil? Kita tidak akan pernah benar-benar tahu. Tentang kau Wallingsley. Letterman tidak menyukainya. Karena masih orang dari Korine dia sudah berand, mengembalikan semuanya ke tas, dan pergi. Insiden aneh ini menyebabkan Korine dilarang tampil di acara tersebut. Pada 2013, ketika teman Korine, James Franco, ada di acara itu, Letterman akhirnya menceritakan kisah di balik larangan tersebut. Dia menjelaskan betapa terkejutnya dia menemukan Korine di ruang ganti strip dan bagaimana dia tidak punya pilihan selain menyuruhnya pergi. Namun Korine mengingatnya sedikit berbeda. Dia mengklaim larangan itu karena dia mendorong Meryl Streep di belakang panggung. Tetapi Letterman menjelaskan bahwa sebenarnya itu karena insiden tas. Namun inilah twistnya. Seiring berjalannya waktu, Korine sembuh dan akhirnya Letterman memaafkannya. Larangan tersebut dicabut dan Korine diundang kembali ke acara itu. Dex Shepard. Bayangkan bangun di kamar hotel tanpa tahu apa yang terjadi malam sebelumnya, dan kamu akan segera tampil di TV langsung. Itulah yang terjadi pada Dex Shepard di tahun 2004, dan kisah yang dia bagikan tentang itu tak terlupakan. Dex selalu wanita perjuangannya di masa lalu dengan narkoba dan alkohol. Salah satu momen paling gila dalam hidupnya terjadi saat tampil di Late Night with Conan O'Brien. Dia kemudian menceritakan kisah liar ini di podcast Blake Griffin, The Pursuit of Healthiness. Sebelum wawancara, Dex melakukan wawancara pendahuluan dengan tim acara. Namun dia dalam kondisi tidak sadar karena minuman. Dia terbangun di kamar hotelnya, bingung, dengan keamanan hotel mengguncangnya. Tefingen. Durang yasi buraing lesionen, dan orang syawang itu atau Dex telah mengompol di tempat tidur. Dia tidak ingat apa yang terjadi malam sebelumnya. Dengan hanya 20 menit sebelum wawancara, Dex tidak tahu apa yang harus dia bicarakan. Ketika dia tiba di set Late Night, Conan mulai menanyainya tentang cerita-cerita ini, tetapi Dex kebingungan. Dia tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Conan. Keadaan menjadi lebih buruk ketika Dex secara tidak sengaja memecahkan meja kopi selama wawancara. Seluruh situasinya adalah bencana. Setelah itu, Dex dilarang tampil di acara tersebut selama beberapa tahun. Bertahun-tahun kemudian, setelah Dex berhenti minum alkohol, dia kembali ke acara Conan dan membahas insiden meja kopi tersebut. Petain Serosin Borda, duas peri ordem wise me. Tidak ada gama hawaset abaditsto. 20 Sparony. Bobcat Goldthwait. Apa yang terjadi ketika seorang pelawak dengan selera humor yang liar memutuskan untuk membakar kursinya selama wawancara langsung di TV? Nah, pada tahun 1994, Bobcat Goldthwait mengubah penampilannya di Tonight Show menjadi bencana berapi yang tidak ada yang akan. Goldthwait diundang ke The Tonight Show dengan Jay Leno, namun alih-alih duduk santai dan mengobrol, dia memutuskan untuk membawa sesuatu ke tingkat yang berbeda. Ekstrim. Isoro or sibayito kursi na cairan pemantik or nabakuria. Itu bukan ledakan sembarangan. Bobcat telah merencanakannya dengan cermat, menyembunyikan pemantik dan cairan pemantik di lengan bajunya. Figure Astoradinor, Jay Leno, dan tamu lain Lauren Hutton dengan cepat bereaksi, memadamkan api dengan cangkir berisi siror. Ewi firuskan pelatih. Leno jelas merasa kesal, Ewin Bobcat dan Noyan Ranger Brown. Dia menjadi tamu Tonight Show pertama yang menghadapi dakwaan pidana. Pembakaran. Tepatnya, Goldthwait didenda $3.880. Sebagian di antaranya diberikan kepada NBC untuk mengganti kursi yang terbakar. Korine retire Porion Stembar film PSA keselamatan kebakaran sebagai upaya memperbaiki aksi tersebut. Meskipun semua yang terjadi Bobcat bersikeras bahwa dia bukan pembakar. Dalam wawancara tahun 1996, dia menjelaskan, saya bukan pembakar, saya seorang satiris. Jika saya seorang pembakar, saya akan terangsang secara seksual di The Tonight Show. Sebaliknya, saya bosan seperti kebanyakan orang Amerika. Walaupun aksinya menimbulkan konsekuensi serius, aksi tersebut juga membuat penampilan Bobcat di The Tonight Show menjadi momen bersejarah.
Christian Zipray Redaction yang benar-benar memasuki ruang pribadi Anda dan bertindak seolah-olah itu benar-benar normal? Shonen Noun 2001, digital entry in Dower Howard Stern, eku rekannya, Robin Quivers, yaitu aktor Gary Busey, muncul di The Howard Stern Show. Busey, yang dikenal karena perilakunya yang tak terduga dan liar, muncul di acara itu dan langsung melanggar semua aturan ruang pribadi. Tanpa peringatan, dia mengangkat Robin Quivers dalam pelukan beruang besar, mengejutkan semua orang di studio. Tapi itu belum berakhir. Kemudian Fran Busey backline berbeda Howard Stern, Ming-Shi distinguished studio, mencoba bergulat dengannya ke lantai. Itu kacau, lucu, dan sedikit tidak nyaman semua di score. Seketika Busey dan Easton Boy Soul ada yang kemudian, dia tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas itu. Sebaliknya, dia menyatakan bahwa itu adalah salah satu bagian dari banyak kepribadiannya yang sedang bekerja. Dewarshan, I first and Tom Berners, Frab Chindarpal Sting Seymour Suan. Kepribadian yang terlihat di Howard Stern hari PC your pesking, Lechin Resengar. Dan Alexalente Busey menyalahkan momen liar itu pada salah satu kepribadian alternatifnya, bukan dirinya sendiri. Tris the prank person or Caroline, Busey crank on your father's wish yang bertahun-tahun. Tapi meretun dark kurang tough-ray, county yang mengejut itu terjadi. Dia balik ke Stern, untuk wawancara radio kali ini jauh lebih tenang. Meskipun pertemuan liar sebelumnya, jelas bahwa kepribadian Busey yang tidak dapat diprediksi, tidak pernah jauh dari permukaan. Penampilannya pada tahun 2001 menjadi salah satu momen yang paling banyak dibicarakan di The Howard Stern Show, menunjukkan betapa tidak terduganya dan liarnya Gary Busey, dan bagaimana wawancara sederhana dapat dengan cepat berubah menjadi sirkus penuh. Hugh Grant, pernahkah ada tamu di acara Anda yang membuat segalanya tidak nyaman meskipun mereka datang untuk mempromosikan sesuatu? Pada tahun 2012, Jon Stewart membagikan tamu yang paling tidak disukainya dari The Daily Show. Dan jawabannya mungkin mengejutkan Anda. Aktor Hugh Grant. Stewart mengatakan kepada Stephen Colbert bahwa meskipun dia telah menjadi tuan rumah bagi semua orang mulai dari selebriti hingga diktator, Grant menonjol karena alasan yang salah. Menurut Stewart, Grant menghabiskan sebagian besar waktunya mengeluh kepada staf produksi, bertindak seolah-olah dia memiliki hal-hal yang lebih baik untuk dilakukan. Kemudian bisa dicoba Mars ketika Stewart memutar klip promosi dari film Grant, Did You Hear About the Morgans? Yang disediakan oleh Humas Grant. Grant tidak senang dengan pemilihan klip tersebut dan mengeluh tentang hal itu. Stewart dan Jessica Berbanper merespons Tatum. Kalau mau membuat film yang lebih bagus. Dia juga mencelakakan bahwa Dodson Prayer mengundang Grant balik ke acara tersebut. Setelah komentar Stewart menjadi publik, Hugh Grant merespons dalam sebuah tweet. The minute Fry. Terberat the darn apeting sa digbate ng producer TV and or tahon or down spine. Lani Sturafton, J. Stewart back in the Mayber and Layern. Pertukaran ini menjadi momen yang berkesan dalam sejarah TV larut malam dengan kejujuran Stewart tentang tamu yang sulit dan momen introspeksi langka dari Grant. Ini menunjukkan bahwa bahkan selebriti bisa mengalami hari-hari buruk, tapi terkadang kebenaran menyakitkan, terutama ketika datang dari Jon Stewart, Jay Leno. Apa yang terjadi ketika dua nama terbesar dalam hiburan tidak tahan satu sama lain? Untuk Howard Stern dan Jay Leno, ketidaksukaan mereka yang intens satu sama lain kembali ke momen kacau di 1995, dan itu telah berlangsung selama 10 tahun. Itu semua dimulai ketika Stern tampil di The Tonight Show sebagai tamu. Stern, yang tidak pernah mengikuti aturan, berjalan di panggung dengan dua wanita berbalut bikini dan mendorong mereka untuk saling berciuman. Seiring dengan berjalannya segmen, Stern mengaburkan batas antara tamu dan pembawa acara, berbicara di atas Leno dan menginterupsi tamu lainnya, seperti kritikus film Jen Siskel dan Roger Ebert. Leno, siya sorry, hampir meninggalkan set dan terdengar berteriak kepada produser Stern, mensyutian bahwa Stern telah menodai rumahnya. Setelah acara, Leno menelepon ke program radio Stern, mengatakan pembawa acara radio itu telah melampaui batas yang dapat diterima via standar. Forla sa dewad of Stern sa arti yung mencuri siwin kesubuan iwis terhadap Leno. Yang mording menghir Leno di acara radionya, dan dalam wawancara, bahkan turut berkomentar tentang perseteruan terkenal, Leno dengan Conan O'Brien dan David Letterman. Stern juga menuduh Leno mencuri materinya, menambah bahan bakar ke dalam api. Dari sisi Leno, ia sebagian besar diam, hanya sesekali membuat komentar yang mempertanyakan relevansi Stern. Namun, keadaan kembali memanas pada tahun 2004 ketika Leno mempekerjakan stuttering John Melendez, mantan anggota acara Stern. Stern menuduh Leno melakukan penjiplakan. Dan sebagai tanggapan, Leno mengundangnya untuk datang ke The Tonight Show untuk menyelesaikan perbedaan mereka. Namun, Stern menolak tawaran itu, melanjutkan rivalitas mereka yang berkelanjutan. Sauber-Saubran. Dunia televisi larut malam diguncang pada tahun 2010 oleh perseteruan sengit yang terjadi di TV nasional melibatkan dua bintang besarnya, Jay Leno dan Conan O'Brien. Persaingan mereka
Menjadi contoh utama dari salah urus perusahaan, bentrokan ego, dan perasaan terluka yang tersorot ke publik. Hyun Sibul Renubelor pada tahun 2004 ketika NBC membuat janji kepada Conan O'Brien, pembawa acara Late Night, bahwa ia akan menggantikan The Tonight Show dari Jay Leno ketika kontraknya berakhir pada tahun 2009. Ini adalah peluang besar bagi Conan yang telah bekerja keras untuk naik pangkat. Namun, ketika waktunya tiba, Leno belum siap untuk mundur. Dia tidak menyukai gagasan kehilangan The Tonight Show, tahta larut malam yang telah dia kuasai sejak tahun 1992. The nominees Leno and Conan tapis NBC, jaringan tersebut membuat rencana. Duran meluncurkan The Jay Leno Show, suyu program primetime, dari tahun 2009. Pendapat ratings pengecualian, yang benar menjadi lebih berantakan ketika NBC memutuskan memindahkan acara Leno ke slot waktu Conan. Preparing The Tonight Show, ayat Hyun, Asiers, peringkat Conan merosot, and NBC had how Mantri weren't cure. Leno, sementara itu, kembali ke The Tonight Show, tetapi kerusakan telah terjadi. Publik melihatnya sebagai orang yang enggan melepaskan posisi tersebut, dan dia dikritik karena tidak mundur dengan anggun. Conan yang bersama di Resulas Moore Maulastan, finishing dalam wawancara seperti dia selalu melanjutkan hidupnya. Terus fashion Kristania apa Candy Rawan yang mengundang Leno ke acara barunya di TBS? Jawaban Conan tegas. Nak ada hal-hal tertentu yang dapat kakuan, berapapun harganya. Kathy Griffin. Kathy Griffin tidak asing dengan kontroversi. Dari membuka pakaian di TV langsung hingga memposting foto mengejutkan dari Presiden Donald Trump yang dipenggal, dia selalu mendorong batasan. Tetapi dengan ketenaran itu, datang harga yang harus dibayar. Griffin telah dilarang dari beberapa acara TV populer. Acara Predator Shore narrated The Late Show, This Intro Man a Long Way, Backable Warang dan kemudian disebut. Jadi juara main dapat masalah di Today setelah mengejek para pembawa acara, dan isi The Few, pria yang membuat lelucon, tidak pantas tentang Howard Stern dan Barbara Walters. Bahkan acara Ellen DeGeneres berentawar untuk nyalai. Terutama setelah Griffin menuduh Ellen memiliki sifat jahat dan tidak mendukung perempuan, tetapi Ellen tidak setuju dengan ide melarangnya. Dalam sebuah wawancara, Ellen mengatakan, "Saya tidak melarangnya dari acara. Anda harus tampil di acara ini untuk bisa dilarang." Tampaknya, sama ada larangan resmi. Hanya suppose for undangan saja. Griffin sepertinya memahami aturan tidak tertulis ini tentang dilarang. Dalam memoarnya, dia menjelaskan, bukan seperti ada yang memberitahu kalau kamu dilarang. Kamu hanya menyadarinya ketika kamu berhenti mendapat undangan ke acara tersebut. Dia bahkan menceritakan bagaimana dia diundang ke Late Night with Conan O'Brien beberapa kali, hanya untuk diabaikan selama 10 tahun setelahnya. Inasal Curry diem turns to Barshon. Kumustadektani. Tapi Griffin telah belebar dalam versi ini. Price Tour Winfrey. Paringan siya Winfrey dikanda terdoang dalam perseteruan yang sudah lama, tapi siya dadak to where when West mulai. Itulah situasi yang dialami Oprah Winfrey dan David Letterman. Taningin ng puente ng tayong Western kulay persaingan yang aneh dan diam-diam. Ente tidak ada yang bisa mengetahui di mana ketegangan itu dimulai. Semuanya dimulai di tahun 1989 ketika Oprah muncul di Late Night with David Letterman. Setelah wawancara itu, Oprah memutuskan untuk berhenti tampil di acara tersebut, meskipun Letterman terus mengundangnya kembali. Tetapi baik Oprah maupun David tidak dapat menjelaskan apa yang salah. Pada tahun 2005, Oprah akhirnya kembali ke acara Letterman untuk meluruskan masalah. Tetapi penyebab perselisihan tersebut masih tidak jelas. Oprah bertanya padanya, "Bisakah Anda memberitahu saya apa yang telah terjadi? Saya tidak pernah sekalipun berseteru dengan Anda." Letterman tampak sama bingungnya. Namun, pada tahun 2010, selama wawancara dengan Jon Stewart, Letterman membagikan teorinya sendiri. Dia berpikir Oprah mungkin membencinya karena insiden makan siang. Saat mereka berdua sedang berlibur, Letterman melihat Oprah makan di restoran yang sama dan memberitahu pelayan bahwa Oprah akan membayar makanannya. Ternyata, hal ini membuatnya kesal, dan banyak orang berpikir ini bisa menjadi penyebab hubungan tegang mereka. Baru pada tahun 2013 perselisihan itu tampaknya benar-benar berakhir. Di Oprah's next chapter, perkain Sharkinero, Mauritius Maustri Hara Letterman Sheen Trains. Dia berbagi bahwa penampilan pertamanya di Late Night adalah pengalaman yang mengerikan. Penonton berisik dan satu orang terus meneriakkan, "Tangkap dia, Dave!" Oprah merasa tidak nyaman dan berpikir Letterman mendorong kekacauan itu. Dia tidak ingin mengalaminya lagi, jadi dia menjauh. Pada akhirnya, Oprah dan Letterman menyelesaikan kebingungan tersebut, mengakhiri perseteruan misterius itu setelah bertahun-tahun. Vivica A. Fox. Pernah Anda masih mengalami momen di mana percakapan benar-benar keluar jalur dan Anda harus pergi. Itulah yang terjadi antara Vivica A. Fox dan Jimmy Kimmel selama penampilannya di Jimmy Kimmel Live pada tahun 2005. Wawancara dimulai dengan buruk ketika Kimmel memperkenalkan Fox dengan menyebutkan daftar resumenya yang mengesankan. The boring one for you Cinderella, the remote dan employment down for growing the Guineas of Star Jones. Nanti there were no one,
by Steven Fox yang The Archery Lines untuk mempromosikan film barunya Lifetime, Missing. Jessica Skies menemukan lelucon dengan temannya, Star Jones, lucu. Fox dengan cepat menghadapi Kimmel, mengatakan bahwa dia tidak terhibur. Kimmel mencoba meringankan suasana, membalas, ini bisa dua arah. Saya putus asa untuk membuat ini berhasil. Namun, Kimmel tidak menyerah, terus membahas Jones, yang justru membuat keadaan semakin buruk. Period K is Fox Her, Negan Rosette, peninggalan Kimmel dengan Chris Coyne, and keheningan yang canggung. Insiden itu kemikas afras semua nyaman. Receiver tahun kemudian, Kimmel tidak melupakannya. Dia siap mencut Fox dan sebagai tamu yang tidak akan pernah dia undang kembali. Apa yang dimulai sebagai lelucon sederhana berubah menjadi momen yang mungkin ingin dilupakan oleh keduanya. Terkadang, apa yang dimulai sebagai upaya humor yang ringan dapat dengan cepat berubah menjadi konfrontasi canggung yang tidak diduga siapapun. Madonna. Bayangkan memiliki perseteruan yang berlangsung lama dengan seseorang di mata publik, di mana satu orang bahkan tidak tahu mengapa ketegangan itu ada. Isu with Monterino atau Piers Morgan dan Madonna. Dakroponic konflik inahom and biasak, yang dimain di media. Piers Morgan dan fake bones keperekan yang Madonna. Jadi secara jelas, banyak beberapa kali didapawi di CEO film di acara CNN miliknya. Piers Morgan Tonight. Dari Nauer berbon cerabonan marche, and hikin numero dari silasin, dari Boyan, Kunstreader and Stimmery. Onko and Morgan, anerian Madonna ansian Fernayakur. Min do pada board insiden aneh. Sewa kejadian lempar roti di London pada tahun 90-an. Pertemuan di hotel di Festival Film Cannes, dan perselisihan di sebuah pub milik mantan suaminya, Guy Ritchie, tempat saudara laki-laki Morgan bekerja. Meskipun Madonna tidak pernah larangan tersebut dan tetap diam, Morgan tidak berhenti mengkritiknya. Sid menyebutnya terlalu vegan untuk televisi, dan mengatakan tidak ada alasan untuk berbicara dengan Madonna ketika dia bisa mewawancarai Lady Gaga sebagai gantinya. Ketika Madonna menulis tweet tentang mempromosikan album barunya, Morgan kembali menulis tweet mengingatkannya bahwa dia masih dilarang tampil di acaranya. Perseteruan itu berbelok lagi ketika manajer Madonna memposting foto email dari tim Morgan yang mengundang Madonna untuk tampil di acaranya. Rokeda Fitchawit ijelangannya bahwa inawasi sekolahnya di Inggris, di Amerika Serikat, tim siaran akhirnya discounter bahwa Madonna dilarang muncul di kedua acara tersebut. Apa yang dimulai dengan beberapa kata keras berubah menjadi pertukaran aneh, dengan Piers Morgan menunjukkan dengan jelas bahwa dia bukan penggemar Madonna, dan dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Bill Hicks, apa yang diperlukan seorang komedian untuk dilarang dari acara TV besar? Bagi Bill Hicks, humornya yang berani dan melampaui batas dianggap terlalu kontroversial untuk disiarkan. Antara tahun 1984 dan 1993, Hicks tampil dalam 11 penampilan yang mengesankan di Late Night with David Letterman. Tetapi, ketika dia tampil di Late Show yang baru dipindahkan pada tahun 1993, penampilan ke-12-nya dianggap terlalu berlebihan untuk disiarkan oleh CBS. Meskipun mendapat respons positif dari penonton dan Letterman, rutinitas Hicks dipotong dari acara tersebut, digantikan oleh komedian lain. Alasan, CBS merasa materinya terlalu kontroversial untuk televisi primetime. Hicks selalu percaya bahwa komedi harus menantang status quo. Dia melihat dirinya sebagai seseorang yang harus menyuarakan kebenaran yang tidak nyaman, seringkali mempertanyakan masyarakat. Rams, orang malas itu, dia membuat lelucon tentang topik tabu, seperti pendukung anti-aborsi, kelinci Paskah, dan bahkan salib. Salah satu kalimatnya yang paling berkesan adalah tentang orang Kristen yang memakai salib. Bertanya apakah Yesus benar-benar ingin kembali dan melihat orang-orang masih memakainya. Dia bercanda, mungkin itu sebabnya dia belum muncul. Aku akan kembali sebagai kelinci. Hanya satu Hicks tidak mabris jauh sebawai setelah didiagnosis dengan kanker pankreas, yang akhirnya akan merenggut nyawanya pada tahun 1994. Keputusan untuk memotong penampilannya diabaikan, dengan CBS menyalahkan produser acara tersebut. Namun pada tahun 2009, bertahun-tahun setelah kematian Hicks, Letterman mengundang ibunya Mary ke Late Show dan akhirnya menayangkan set yang terkenal itu. Tungguan rasyohin dan konsolami komedi, memberikan Hicks pengakuan yang layak dia dapatkan. Humornya tidak hanya tentang tawa. Itu tentang menantang orang untuk berpikir berbeda, tidak peduli seberapa kontroversialnya hal itu. Kelsey Grammer. Pernahkah Anda menyaksikan seorang selebriti meninggalkan lokasi syuting TV karena kesalahan kecil? Itulah yang terjadi ketika Kelsey Grammer tampil di Piers Morgan Tonight pada tahun 2012. Grammer datang ke acara itu dengan satu permintaan. Jangan tunjukkan foto mantan istrinya, Camille Grammer Mayer. Meskipun dia terbuka untuk membahas istri ketiganya dan perceraian pahit mereka, dia tidak ingin ada hal yang terkait dengan pernikahan masa lalunya disinggung. Namun ketika foto Camille muncul selama pembukaan kredit acara, Grammer langsung kesal. Dia berdiri dan meninggalkan set beberapa saat sebelum wawancara dimulai. Piers
Piers Morgan terkejut. Dia tweet. Jane Kelsey Grammer was shown fault Matt for istrinya, Camille, Yosef Karbiacher rekam Darbar. Luar biasa. Belum pernah mengalami hal ini sebelumnya. Hetur Kelsey Grammer secara pribadi. Tapi ini adalah insinuasi yang sangat tidak profesional. Saya bahkan tidak akan menyebut mantan istrinya. Sebagai tanggapan, Humas Grammer, Stan Rosenfield, membela aktor tersebut. Dia mengatakan kepada The Hollywood Reporter, Pierce perlu bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan kepada Kelsey. Ini disebut tanggung jawab. Organisasi secara pengaruh bahwa si Grammer sekarang telah double ke Azraya. Tetapi Grammer tampak tidak tertarik untuk memperbaiki hubungan. Dengan Rosenfield menambahkan, kami sudah mengeluarkan pernyataan dan tidak akan terlibat dalam pertukaran ini. Jackie Mason pernah bertanya-tanya bagaimana satu kesalahan kecil bisa hampir mengakhiri karir seorang komedian. Itulah yang terjadi pada Jackie Mason pada tahun 1964 setelah insiden di The Ed Sullivan Show. Mason sudah mendapatkan perhatian yang signifikan dari penampilannya di acara tersebut, tetapi selama satu pertunjukan, segalanya berubah buruk. Saat dia di atas panggung, Mason melihat Ed Sullivan di luar kamera membuat gerakan dengan dua jari, memberi isyarat bahwa Mason memiliki waktu 2 menit tersisa. Persajuan sesuai bangun menulis pidato Presiden Lyndon Johnson. Seakan langgapan, Mason dengan main-main menunjuk kembali kepada Sullivan dengan ibu jari dan jari telunjuknya. Sayangnya, dari sudut pandang Sullivan, itu terlihat seperti Mason mengacungkan jari tengah kepadanya. Wherever Sullivan, Edith Silverango Mason was RSS berbatal wanita kontraknya siya ada hupin fela yang dijadwal berikutnya. Inabik dari insiden ini sangat serius. Mason menemukan kesulitan untuk mendapatkan pemesanan televisi lain, dan kerusakan pada reputasinya sangat parah. Dia bahkan menuntut Sullivan atas pencemaran nama baik, meskipun kasus itu akhirnya ditolak. Tetapi setelah 2 tahun, Sullivan menyadari kesalahpahaman tersebut dan mencabut larangan itu. Pisikanin Mason Emmerich Strait, dan secara terbuka meminta maaf atas kesalahpahaman tersebut. Apa yang dimulai sebagai kesalahpahaman sederhana hampir menggagalkan karier Jackie Mason. Tetapi pada akhirnya, ini juga menunjukkan betapa cepatnya hal-hal dapat berubah di dunia televisi. Joanne Rivers. Bayangkan, bekerja dengan seseorang yang membantu memulai karir Anda, hanya untuk melihat semuanya berantakan, kemudian karena satu keputusan besar. Itulah yang terjadi pada Joanne Rivers dengan Johnny Carson. Ketika Rivers memulai komedi, dia berjuang keras untuk mendapatkan terobosan besar dalam industri yang didominasi pria. The Tonight Show milik Carson adalah pengubah permainan bagi para komedian. Dan setelah Rivers tampil di acara tersebut, ia dengan cepat meraih kesuksesan semalam. Ia bahkan menjadi pengisi tetap, tampil hampir 100 kali, dan sering menjadi pembawa acara tamu ketika Carson tidak ada. We were on Carson Warren Starker war career. And I said the behavior. Teve dogs tawaran langsung. Namun dengan non-nonton dan peluang, situasinya berubah. Rivers tidak pernah ditawari kontrak permanen dengan The Tonight Show. Kemudian, ketika rumor tentang pensiunnya Carson mulai beredar, Rivers mengetahui bahwa namanya bahkan tidak ada dalam daftar calon pengganti. Merasa diabaikan, Rivers membuat langkah berani. Dia menandatangani kesepakatan dengan Fox untuk menjadi pembawa acara-acara malamnya sendiri. Rivers for the number berhasil return Paris to Carson, karena disihon Carson berselit into their down. Ketika Rivers par, kebijakan teleponnya untuk menjelaskan, tapi Carson menutup telepon setiap kali. Carson bersikeras bahwa dia tidak pernah menelepon. Rivers dilarang dari The Tonight Show untuk selamanya. Dan keadaan menjadi semakin sulit baginya. Jika ada yang tampil di acara barunya, The Late Show, mereka berisiko dilarang dari acara Carson juga. Core memoirnya, Rivers membagikan perasaannya tentang dampak tersebut. Israel Carson, indaw miski mentor na menuan sebelah cits short miliknya. Israel memwaisi Nasuki dengan gagasan seorang wanita bersaing dengannya, terutama setelah semua yang dia lakukan untuk karirnya. Kesimpulan. However, daw benar bahwa karena si string wine. Hayo walisin, bahwa safe kerikayip ninggoens. Lyric Silver dan Carson dan pernah berusaha lagi sebelum siya meninggal pada tahun 2005. Bahkan ketika Jay Leno mengambil alih The Tonight Show, dia tetap melarang Rivers, menghormati keinginan Carson. Namun bertahun-tahun kemudian, pada malam pertama Jimmy Fallon sebagai pembawa acara, Rivers kembali ke acara tersebut. Dia meninggal 6 bulan kemudian, tetapi dia meninggalkan warisan ketahanan dan komedi yang tidak akan pernah dilupakan. Martin Lawrence. Apa yang terjadi ketika seorang komedian mendorong batasan terlalu jauh? Martin Lawrence itu berarti dilarang tampil di Saturday Night Live. Pada tahun 1994, Lawrence yang dikenal dengan humor yang keterlaluan dan gaya komedi yang berani, menjadi pembawa acara SNL dengan energinya yang khas. Namun selama monolog pembukaannya dia melangkah terlalu jauh. Alih-alih bertahan pada lelucon yang telah disiapkan, Lawrence keluar dari naskah dan meluncurkan serangkaian perkataan kasar yang tidak terencana. Disider. Ya, rescue kata renewal sorry. Proses, ya worse friends. Set tersebut begitu berlebihan dan vulgar, sehingga meninggalkan kru SNL, termasuk produser eksekutif Lorne
Nichols terkejut. Penampilan itu begitu tidak pantas sehingga sepenuhnya dipotong dari semua tayangan ulang episode tersebut. Dan Lawrence dilarang untuk menjadi pembawa acara-acara itu lagi. Humornya, yang biasanya dihargai karena kepolosannya, akhirnya melewati batas yang tidak bisa ditoleransi oleh SNL. Vince Vaughn. Terkadang, satu momen bisa memiliki dampak yang jauh lebih besar dari yang kita harapkan, terutama di dunia promosi film. Pada tahun 2011, Vince Vaughn belajar pelajaran ini dengan cara yang sulit ketika sebuah lelucon yang tampaknya tidak bersalah tentang mobil listrik dari trailer The Dilemma menimbulkan kontroversi besar. Lelucon siyang dumesuran di storage, sandiran lucu terhadap hurricane mobil listrik, berubah ketika diartikan oleh banyak orang sebagai homofobik. It's five first in breaks, mobil listrik it gay. And hashtag Rex Grider banyak penonton. Di series media base yang mendukung LGBTQ+. Salah satu orang yang tidak setuju dengan komentar tersebut adalah Ellen DeGeneres. Sebagai pendukung setia komunitas LGBTQ+, Ellen sama sekali tidak menganggap lelucon itu lucu. Dia menggunakan Twitter untuk mengungkapkan ketidakpuasannya, menyebutnya tidak peka. Dalam langkah berani, Ellen memutuskan untuk melarang Vince Vaughn tampil di acara bincang-bincang populernya, The Ellen DeGeneres Show, sebagai tanggapan terhadap komentarnya yang kontroversial. Reaksi keras terhadap lelucon itu datang dengan cepat dan keras. Ketika berita tentang insiden tersebut menyebar, banyak orang mulai memboikot The Dilemma. Film tersebut, yang juga dibintangi oleh Kevin James dan Jennifer Connelly, sudah menerima ulasan yang beragam, dan kontroversi tambahan ini hanya menambah perhatian negatif. Actualnya The Dilemma akhirnya gagal di box office, dan apa yang seharusnya menjadi komedi ringan yang menyenangkan, malah menjadi pusat kritik yang tidak diinginkan. Namun, waktu memiliki cara untuk menyembuhkan luka, dan apa yang tampaknya seperti keretakan permanen, akhirnya menjadi cerita rekonsiliasi. Ederifun Dilgertain Incident Terjun, Vince Vaughn Tigor Allen, in the keduanya stamalakin de perkatabon dakar idang leluconedi and dampaknya. Persangkuring kaunarnya was kemikaran penyesalannya karena menyebabkan kerugian, sementara Ellen dengan baik hati menerima permintaan maafnya. Pasangan ini akhirnya memperbaiki hubungan mereka, dan pada tahun 2015, Vince Vaughn muncul kembali di The Ellen DeGeneres Show, menunjukkan bahwa bahkan situasi yang paling canggung dapat diselesaikan dengan kerendahan hati dan pemahaman. Steven Seagal. Pernah bertanya-tanya selebriti mana yang mendapatkan gelar orang paling kasar dalam pandangan produser Saturday Night Live, Lorne Michaels? It was in the Sia Merges Canody. Steven Seagal. Seagal dikenal karena keterampilan seni bela dirinya dan persona pria tangguh, menjadi pembawa acara SNL pada Producer Bernard Sunebra Mosait. Namun sedibalik penampilan tangguh itu, dari sering pria yang berborong seluruh pemeran, dan kru merenasing share selama produksi episode tersebut. Ia sangat buruk sehingga Anin suatu titik, kru serius mempertimbangkan untuk melanjutkan acara tanpa pembawa acara. Perang membuat perilaku Seagal sangat sulit untuk dihadapi. Muantra pros iris di desa wivro, ego noasho, and sahi iswar proses ansin sinan dian professional. Isumpawaris femeran dan kru sergan buri, mentosemek lagan khusus dan sering membuat permintaan yang tidak masuk akal. Perilakunya begitu aneh dan tidak menyenangkan sehingga menimbulkan ketegangan di studio. Dan banyak orang merasa harus berhati-hati di sekelilingnya. Shari sebagian paling terbenau dari waktu Seagal la lokasi adalah penolakannya untuk berpartisipasi dalam proses latihan SNL yang biasa. Originally Forlaris dengan Strangeland, dia bersikeras melakukan semuanya sesuai keinginannya sendiri. Dia resan mistweet dan sketsa-sketsanya. Penyair sering Tron, Gerardo Forabatoris, dan tim yang telah bekerja keras untuk membuat pertunjukan sukses. Sikapnya yang tidak kooperatif membuatnya seolah-olah tidak tertarik untuk membantu pertunjukan berjalan lancar. Meskipun frustrasi yang semakin meningkat, tim SNL terus maju dan berhasil sampai ke pertunjukan langsung. Namun, pada akhir episode, jelas bahwa Seagal telah membakar jembatannya. Perilakunya sangat tidak profesional dan kasar sehingga ia mendapat tempat dalam daftar terburuk pribadi Lorne Michaels. Daftar. Setelah episode bencana itu, Seagal resmi dilarang tampil di Saturday Night Live. Reputasinya sebagai orang tangguh di layar dibayangi oleh perilakunya di luar layar, dan SNL menegaskan bahwa mereka tidak ingin berurusan dengannya lagi. Episode Seagal say with jadi claims at tuwing paling stereotypes in SNL. Giola Vesta lelucon atau sketsa, tidpin karena siapkan dare dan frustration ng belingkupina.